Shalom saudaraku, selamat malam. Mari malam ini kita mengakhiri kehidupan kita hari ini dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena sepanjang seharian ini kita senantiasa merasakan campur tangan Tuhan. Kita merasakan pertolongan Tuhan. Kita pun juga masih mengalami berkat demi berkat dari Tuhan. Sehingga kita mampu mencukupi segala kebutuhan kita hari ini dengan baik. Dan biarlah kita boleh beristirahat dan kita harus berharap bahwa Tuhan mampu menolong kita dengan caranya. Sehingga hari-hari mendatang kita pun masih mampu melewati hari-hari kita dengan baik. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42. Ada seseorang dari Baal Salisa datang membawakan Nabi Allah buah sulung, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat itu Nabi Elisa memiliki sebuah persoalan, sebuah pergumulan yang sangat pelik. Ketika ia kembali ke Gilgal, di satu sisi di kota Gilgal pada waktu itu mengalami bencana kelaparan yang akut, kelaparan yang sangat luar biasa. Di sisi lain saudaraku, di hadapannya berkumpul sekitar 100 nabi yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan makan dan minum. Dan pada waktu itu Nabi Elisa mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sekitar 100 nabi-nabi pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Elisa adalah minta supaya bujangnya, supaya pembantunya untuk mencari sayur-sayuran dan memasak sayur untuk 100 nabi-nabi itu. Kemudian dimasak sayurnya beracun. Kemudian Tuhan merintahkan, campurkanlah gandum kepada sayuran itu. Kemudian Elisa memerintahkan bujangnya dan bujang memberikan gandum ke sayur itu dan sayur bisa dimakan. Permasalahan belum selesai saudaraku. Sayur sudah ada, tetapi roti dan gandum belum ada. Dan orang atau nabi-nabi itu masih kelaparan. Kemudian Tuhan memakai seseorang dari Baal Salisa. Pada waktu itu, seseorang dari Baal Salisa itu membawakan abdi Allah dari buah sulungnya, yaitu berupa 20 roti jelai dan gandum baru 1 kantong. Kemudian diberikan Nabi Elisa. Nabi Elisa lalu berpikir, ini dia cara Tuhan menolong aku. Tuhan sudah menolong aku. Lalu ia memerintahkan pada bujangnya, berikanlah ini kepada nabi-nabi itu untuk mereka makan. Karena Nabi Elisa meyakini dengan 20 roti jelai dan gandum baru ini, yang 1 kantong itu, maka semua nabi-nabi itu bisa makan dengan kenyang. Kemudian bujangnya berpikir dan bertanya, Tuanku, apakah cukup mengenyangkan 20 roti jelai dan 1 kantong gandum baru ini untuk mereka semua? Nabi Elisa meyakinkan, berikanlah kepada mereka dan mereka bisa makan dengan kenyang. Dan luar biasa saudaraku, dengan sayuran yang sudah dimasak oleh bujangnya itu, dengan 20 roti jelai dan dengan 1 gandum baru sekantong, maka semua nabi itu bisa makan dengan kenyang, bahkan ada sisanya. Nabi Elisa dan para nabi pada waktu itu mendapatkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan menolong mereka dengan caranya sendiri,
walaupun nampak bagi bujangnya, nampak bagi nabi-nabi itu sesuatu yang mustahil. Nggak mungkin 20 roti jelai dan 1 kantong gandum baru bisa memenuhi kebutuhan 100 nabi-nabi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menolong dengan caranya. Dari 20 roti jelai dan 1 kantong gandum baru bisa mencukupi, bisa mengenyangkan kebutuhan makan seluruh nabi-nabi pada waktu itu. Pertanyaannya saudaraku, apa yang membuat Nabi Elisa mendapatkan mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa itu? Yang pertama saudaraku, orang dari Baal Salisa itu memberi yang terbaik dari yang dia punya. Firman Tuhan mengatakan roti hulu hasil. Kalau di TB2 tadi mengatakan orang Baal Salisa itu memberikan buah sulungnya. Hasil pertama di ladangnya itu berupa roti bulu hasil atau 20 roti jelai dan 1 kantong gandum baru. Orang Baal Salisa itu tidak memberi dari sisa-sisanya, tapi memberi yang terbaru, memberikan lebih dahulu kepada Nabi Elisa, memberi yang terbaru dari hasil pertama dari yang dia punyai, sehingga membuahkan berkat. Yang kedua saudaraku, Nabi Elisa punya keyakinan yang luar biasa dan dia menuruti perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan 20 roti jelai dan 1 gandum baru, 1 kantong cukup, maka Nabi Elisa melakukan itu dan meyakini cukup, dan luar biasa Tuhan mencukupkan. Kemudian yang ketiga saudaraku, Nabi Elisa ini seorang yang mau berbagi. 20 roti jelai dan 1 kantong gandum. Ketika dinikmati sendiri, itu bisa dipakai Nabi Elisa makan beberapa hari. Tapi ketika melihat nabi-nabi yang kelaparan, Nabi Elisa mau berbagi kepada nabi-nabi itu. Walaupun setelah dia makan bersama berbagi, tidak ada lagi apa dimakan. Tetapi Nabi Elisa tetap mau berbagi. Kemudian yang keempat saudaraku, Nabi Elisa, bujangnya, dan nabi-nabi itu mau bersyukur kepada Tuhan. Walaupun hanya mendapatkan 20 roti jelai dan 1 kantong gandum baru, tapi mereka menerima, mereka menikmati itu dengan penuh syukur. Sehingga saudaraku, ketika diawali dengan memberi yang terbaik, dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, meyakini apa yang dikatakan Tuhan, mau berbagi dengan orang lain dan mensyukuri segala sesuatu, maka Nabi Elisa dan nabi-nabi dan bujangnya pada waktu itu sungguh mereka mengalami, mereka mendapatkan pertolongan Tuhan yang sesuai dengan cara Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kesehari-hari saudaraku, kita pun akan mengalami apa yang dialami Nabi Elisa, nabi-nabi dan bujangnya itu. Asal dalam segala sesuatu, dalam segala pekerjaan kita, dalam segala pelayanan kita, mari kita memulai memberi yang terbaik yang kita punya, yang kita dapatkan dari Tuhan. Dan mari kita menjalani segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Dan mari kita menjadi orang-orang yang tidak egois, tapi mari menjadi orang-orang yang mau berbagi dengan orang-orang sekitar kita. Dan terakhir saudara, mari kita hidup penuh dengan syukur. Ketika kehidupan kita jalani dengan penuh syukur, maka pemenuhan Tuhan akan kebutuhan kehidupan kita akan kita rasakan. Dan kita pun akan dimampukan Tuhan
melewati semua dengan baik. Pertolongan yang akan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan, mampukan kami untuk belajar, mensyukuri segala sesuatu yang kami alami, yang kami dapatkan dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami pula Tuhan, mau memberi yang terbaik, berbagi dengan orang lain, mentaati kehendak-Mu. Sehingga kami pun akan senantiasa merasakan pertolongan demi pertolongan dari Tuhan dengan baik. Amin. Selamat menikmati pertolongan dan berkat Tuhan, saudaraku, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya.